Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi eling-eling ya. Jadi sama nak takok, kena opo riwayat Quran kok kudu mutawatir. Bayangno misalnya tiap ormas carane sholat beda, itu kayak apa tersiksanya kita. Wong paling bodoh, terkenal paling bodoh ning kampung, nak sholat dhuwur ya batang rakaat. Profesor ya batang rakaat. Sing milih 01 ya batang rakaat, milih 02 ya batang rakaat. Seneng lah artinya karena kebenaran ini masif kita iku seneng. Tapi nak kebenaran gak masif kene yo melok repot, apa? Kene melok repot. Nah bayangno nek iku terjadi ning Quran. Terus Qurane wong Maroko ngene, Qurane Indonesia ngene, India ini kan yo bingung kan ini. Hanya karena dulu-dulunya riwayatnya tidak masif sehingga tidak ada konsensus publik untuk menentukan pilihan kiro. Paham ya? Nes kira-kira ngedong ya. Ayo kok pinter sih, pinter. Alhamdulillah. Lah anak ngono diarani sab, aku mau istilah. Mosok murid Nabi mau pitu. Mosok rawine mau pitu. Dong ya. Ngono kok angel temen rangno kudu sampai kene mubah. Ah, met-met tenan rangno kowe. Aku dhisik sering ngono takok. Ih maksude sapa? Wis ora bakat alim jo takok ruwet. Ngono koyo rai-rai ini nerangno wis kudu mubah. Nanti kene kesel loh. Dong ya. Dong ya. Jadi kebetulan hadis ya podo. Sebetulnya ilmu ini ilmu umum. Di ilmu hadis an Abu Hurairah. Itu jenis waqiatul hal. Ya mulane wong kudu ngaji usul fikih. Usul fikih itu tahu analisisnya. Fal qaulu fil ahadits as-sahihah. Waqiatul hal atau waqiatu ainin. Misalnya ngeten ya, Rasulullah kebetulan ketemune iku Mu'ad. Ya Nabi mesti ngendikane ya Mu'ad inni uhibbuka. Fakul dubura kulli sholatin to fala tad'anna dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Mu'ad, aku iku seneng kowe. Kata-kata Nabi jelas ya Mu'ad inni uhibbuka. Terus kue misalnya sok-sokan alim tapi jelas goblok lah. Terus kue mending ngene, hada Mu'ad rajulun khassahu Rasulullah bil mahabbah. Ya gendeng kowe. Ora temo goblok gendeng. Dadi sing disenengi Nabi Mu'ad tok. Ora ono hadis ya Abu Hurairah ini uhibbuka sing ono ya Mu'ad. Terus Umar gak mlebu, Abu Bakar gak mlebu, sarap taubat nonton yakin taubat. Iku jenenge waqiatu ainin kebetulan di konteks hadis iku sing ngaji pas iku Mu'ad. Ya akhirnya Nabi ngendikan ya Mu'ad. Tapi itu tidak mengurangi dan tidak mengganggu bahwa semua sahabatnya Nabi semuanya adalah dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lafadz disebut itu tidak jaminan mentaksis. Kadang waqiatu ainin apa waqiatu ain. Memang saat itu yang terjadi seperti itu. Waduh Rasulullah udah hari kurma, Rasulullah udah hari zaitun, Rasulullah dahar apa di Mekah. Iku jenenge kutu tilkal bala. Nabi dahar makanan yang menjadi kekuatan tren atau model makanan di Arab. Mulai Imam Syafi'i ngendikan wajib zakat itu kuti ahli barat. Orang ngikuti apa sing tahu didahar Kanjeng Nabi. Nah saya melarat Indonesia terus mbok zakati korma penuntune do linu tapi yus beras iku malah mules kabeh malah. Mulane digenti apa yang didahar Nabi di Mekah, Mbak Imam Syafi'i disimpulkan itu jenis kutu bala. Dan saiki disesuaikan sesuai negara masing-masing. Nah di sini saya ingin mengingatkan apapun kondisi kita yang jelas itu ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya ingat gimana? Kata Nabi, kamu bayangkan musibah yang lebih ekstrim, kamu akan tahu yang kamu alami itu ahwanu wa aisar, yang kamu alami itu ringan sekali, ringan seringan-ringannya. Saya beri contoh ya, kalau Anda belajar, kalau dalam bahasa pondok itu falak, mungkin kalau bahasa hukum itu apalah, ilmu apa, misalnya orang ahli meteor, ahli apalah, ahli perbintangan, ketakutannya pasti benda langit ini jatuh kemudian menimpa bumi. Nanti kalau Anda ahli geologi itu takutnya bumi ini likuifaksi karena sumber daya alamnya sudah begitu dikeruk, dimanfaatkan. Nanti yang ahli teroris atau yang ahli ekstremis itu takutnya itu ada teroris. Yang ahli sosiologi takutnya Indonesia itu chaos. Kalau chaos ya saling bunuh, saling apa.
Jadi semuanya ini ketakutan ini semuanya mengarah terhadap kematian. Kecelakaan lalu lintas ya menjadikan orang mati. Likuifaksi kayak kemarin di Sulawesi ya iya, gunung meletus, gempa, tsunami. Nah, ketakutan yang menjadikan kematian ya banyak. Kalau baru tsunami aja ya orang takutnya ke tsunami. Nanti kalau ada kematian gempa ya takutnya gempa. Kalau temanya COVID ya takutnya COVID. Terus kalau ada tetangga mati karena ngelindur ya baru gue kira nak turu hati-hati nggak nak mati ngelindur. Jadi nah masalahnya kan kita tidak tahu, nggak tahunya itu ya tadi takutnya COVID ternyata catatannya itu mati kecelakaan, takutnya kecelakaan ternyata matinya itu ngelindur, kan kita tidak pernah tahu. Dari tidak pernah tahu itu kemudian agama datang dengan anjuran sudahlah kamu tawakal bahwa semua urusan kamu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Yes, ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berpikir begini ini melihat COVID itu ya kayak melihat potensi kematian yang lain, kayak karena gempa, likuifaksi, kecelakaan, karena ngelindur, karena macam-macam. Kenapa saya membuat atau menyarankan ya supaya orang berpikir demikian, supaya bersyukur bahwa kita ini dihimpit, disekelilingi penyebab kematian tadi. Kalau kita ahli meteorologi mungkin takutnya itu asteroid jatuh, terus kemudian meteor jatuh yang nggak habis digesek oleh sistem alam, terus macam-macam. Yang ahli gempa juga takutnya gempa, yang ahli tsunami takutnya tsunami, yang ahli sosial takutnya Indonesia chaos, kemudian saling apa, bunuh, saling apa dan sebagainya dan sebagainya. Nah dengan keadaan seperti ini kita ini baik sekali, bukan sekedar baik, baik sekali. Kita tidak mengalami chaos sosial, kita tidak mengalami likuifaksi, kita tidak mengalami benturan benda langit di bumi kita. Karena itu sekali terjadi bukan 1-2 lagi, tapi habis seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia. Nah, di sini cara Allah membuat kita selalu bersyukur bahwa hal-hal itu tidak terjadi. Jadi ada sebuah ayat yang Allah selalu mengingatkan, aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kamu boleh sekali-kali berpikir bumi ini justru potensinya itu likuifaksi, potensinya itu hancur karena di bawah itu ada magma, ada apa minyak, ada macam-macam. Ini kan di bawah ini kan ngerongkong cara Jawa itu karena diambilin terus. Biro-biro diambil ya ini ya ono masih bisa dipakai. Belum sistem bumi sendiri, wafil arti kita mutajawirat, bumi sendiri itu berupa lempengan-lempengan. Setiap saat itu potensinya geser, sekali geser ya jadi gempa itu. Terus belum benda langit yang potensinya juga jatuh, sekali jatuh ya habis kita. Jadi yang kita ini dikepung sekian potensi yang bisa menghancurkan kita. Tapi nyatanya mulai Nabi Adam sampai sekarang itu ada kehidupan, ada khayal. Sing Joko yang kepengen payu rabi, mungkin sing wis payu rabi ya mbah kepengen mbah roh. Macam-macam lah. Tapi yang jelas itu wong dikepung kematian kok ya khayalnya masih tinggi gitu. Lah nggak pernah ngayal ya orang yang utang ditagih itu, gak kok ngayal. Soalnya wedine tanggal kredit itu. Tapi ini saya cerita supaya orang Indonesia itu ngerti lah bahwa yang ngepung kita itu tidak hanya COVID. Banyak. Makanya orang Arab itu kalau ngendikan itu wa malam yamut bisayfi mata bi ghairihi ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Karena orang Arab itu kan dulu, Arab sebelum Islam itu kan satu kabilah nyerang kabilah yang lain itu. Wah itu kan harus butuh orang-orang tangguh karena dulu sistem rezekinya kayak sistem Indonesia dulu lah. Kerajaan ini nyerang ini, supaya satu kerajaan punya eksistensi harus mengalahkan kerajaan yang lain. Bahkan cerita-cerita itu sama lah di Indonesia di mana-mana. Nah itu pemuda-pemuda yang gagah berani itu karena punya pegangan tadi. Wa man lam yamut bisayfi toh mata biwirihi. Kalau kamu tidak mati di medan perang ya tetap aja mati juga. Sehingga mereka kendel gitu, kata cerita orang dulu. Ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Sebab kematian bisa macam-macam, tapi kesimpulannya tetap saja namanya mati. Terima kasih sudah menonton